Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud menempati posisi penting dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Selama ini banyak yang mengira bahwa sholat tahajud adalah amalan dengan pahala yang tertinggi karena sulit dikerjakan dan banyak orang malas untuk menyentuh air ketika bangun dari tidurnya. Namun, tak sedikit yang belum tahu kalau ternyata ada beberapa amalan yang memiliki pahala menyamai dengan sholat tahajud, bahkan melebihinya. Tentang sholat tahajud, Allah berseru di dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebahagian di malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Tentang tempat yang terpuji ini, Syekh Nawawi Banten dalam tafsir Munir mengutip hadis Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Kedudukan yang terpuji adalah ketika aku diberi izin untuk memberi syafaat bagi umatku." Artinya, orang yang sholat tahajud, insya Allah kelak akan memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkap oleh pengarang tafsir Jalalain, bahwa makna yang terpuji adalah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diberikan kedudukan untuk memberi syafaat. Tak hanya itu, di akhirat kelak Nabi Muhammad SAW juga dipuja-puji oleh semua manusia sejak masa terdahulu hingga masa yang paling akhir. Secara tekstual, khitab atau sasaran perintah untuk melaksanakan tahajud berlaku khusus, yakni untuk Nabi. Namun, seperti lazimnya dalam perintah Allah yang lain, sholat tahajud juga berlaku secara umum untuk seluruh kaum muslim. Itu artinya, siapapun yang melaksanakan sholat ini akan mendapatkan tempat yang terpuji. Keutamaan tahajud juga tertuang di banyak hadis. Yang pertama, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut pasti ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bangun malam ketika banyak orang sedang tertidur lelap. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, hendaknya kalian semua melaksanakan sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapuskan kesalahan dan pencegah dari dosa, menolak penyakit dari badan. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, tidaklah seorang yang biasakan diri sholat malam kemudian tertidur, kecuali Allah akan menuliskan pahala sholat untuknya dan tidurnya sebagai sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Jika dikaji lagi, sebenarnya masih banyak keistimewaan tahajud yang tercantum dalam hadis. Namun, walaupun sholat tahajud sangat istimewa, ternyata ada amalan yang lebih mudah daripada bangun malam, tapi tetap mendapatkan pahala tahajud. Keinginan tidur biasanya dipengaruhi secara alami oleh manusia. Ada yang tertidur karena kelelahan, ada yang karena memang sudah waktunya tidur, dan ada juga yang ketiduran karena alasan lain. Tapi ternyata menurut Gus Baha, ketika tertidur di waktu tertentu, maka orang yang mengalaminya sangat beruntung. Ada waktu yang sangat baik ketika seseorang tertidur, sebab pahalanya setara tahajud, dan bahkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah hingga memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tertidur di waktu ini, cukup diniatkan menghindar perbuatan maksiat meski tidak dapat melaksanakan tahajud. Misalnya, memilih tidur selepas Isya, tetapi sudah niat untuk meninggalkan maksiat, lalu bangun ketika subuh. Dengan hanya tidur meniatkan diri untuk menghindari perbuatan maksiat saja, sudah termasuk orang yang beruntung dan mendapatkan pahala setara sholat tahajud. Kemudian masih menurut Gus Baha, ada amalan sunnah yang pahalanya sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. Adapun amalan yang dimaksud adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, atau disebut dengan qobliyah zuhur, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Tabrani. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, maka seakan-akan orang tersebut sudah sholat tahajud 4 rakaat di malam hari. Gus Baha menerangkan bahwa sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, selain pahalanya setara dengan sholat tahajud, ternyata setara juga pahalanya dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu, bila tak mampu bangun tahajud, cukup kerjakan 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur. Selanjutnya, menurut Syekh Ali Jaber, ada amalan yang bisa dikerjakan saat bangun tidur dan mendapatkan pahala setara tahajud. Syekh Ali Jaber menyarankan agar tidak melewatkan amalan ini saat bangun tidur, agar bisa mendapatkan pahala setara tahajud.
Lalu beliau mengungkapkan bahwa amalan tersebut adalah berangkat di waktu subuh untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kata Syekh Ali Jaber, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya setara dengan tahajud sepanjang malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sepertinya dia mendapatkan pahala tahajud sepanjang malam. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya pahala dari amalan sunnah ini sangatlah besar, bahkan setara sholat tahajud semalam suntuk. Selanjutnya, ada Ustadz Adi Hidayat yang mengungkapkan tentang amalan yang pahalanya sangatlah besar. Tak tanggung-tanggung, pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut setara dengan tahajud 1 tahun penuh. Kita sebagai umat Islam, sebaiknya hal ini jangan sampai disia-siakan begitu saja. Kapan lagi bisa dapat pahala tahajud 1 tahun penuh tanpa bangun malam, menyentuh air ketika bangun tidur, atau merasakan sakit kepala karena tidak terbiasa bangun di malam hari. Amalan yang dimaksud Ustadz Adi Hidayat ini juga didukung hadis yang menurutnya sahih. Sementara waktu mengerjakannya cukup 1 minggu sekali, yakni di hari Jumat saja. Adapun amalan yang dimaksud adalah mandi dengan sempurna sebelum sholat Jumat. Banyak orang yang mengira bahwa hadis ini yang menyarankan suami istri untuk berhubungan di malam Jumat saja. Padahal menurut Ustadz Adi Hidayat, yang paling tepat adalah bila ada suami istri yang punya hasrat di hari Jumat, maka diperbolehkan, malah lebih bagus. Baru setelah itu mandi besar, kemudian sholat Jumat. Namun, apabila tidak mempunyai hasrat, boleh hanya melakukan mandi dengan sempurna, lalu melaksanakan sholat Jumat. Ustadz Hanan Ataki juga mengungkap satu sikap yang pahalanya lebih dahsyat dari tahajud dan puasa. Menurutnya, pahala tahajud dan puasa memang tak diragukan lagi besarnya, tetapi ada yang lebih hebat dan lebih mulia. Sikap yang bisa menandingi pahala tahajud dan puasa tak lain dan tak bukan adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik lebih besar dan lebih utama kebaikannya. Di dalam Islam, akhlak itu jangan disepelekan. Justru yang utama sebelum beribadah itu harus didahulukan akhlaknya dan ilmunya dulu. Karena dengan akhlak dan ilmu, seseorang bukan hanya mengandalkan ibadah, tetapi mengamalkan semua perintah Allah di dalam hidupnya. Jika kita menjaga lisan kita ketika kita dicela, maka derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Pada hakikatnya, yang menandingi pahala tahajud dan puasa ini juga akan didapatkan ketika tahu derajat manusia di hadapan Allah itu sama. Selanjutnya, Ustadz Fahmi Nur Baiz menerangkan, jika merasa sulit atau malas bangun malam untuk tahajud, maka ada amalan yang bisa mendapatkan pahala tahajud, yaitu menafkahi janda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin, pahalanya seperti mujahid fisabilillah, atau seperti orang yang rajin puasa di siang hari dan rajin tahajud di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala ini sangat luar biasa dan kesempatannya terbuka bagi siapapun yang saat ini bercita-cita ingin mendapatkan pahala jihad. Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari mengatakan, siapa yang tidak mampu berjihad di jalan Allah, tidak mampu rajin tahajud atau puasa di siang hari, hendaknya dia praktekkan hadis ini. Berusaha memenuhi kebutuhan hidup janda dan orang miskin, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para mujahid fisabilillah tanpa harus melangkah di medan jihad atau mengeluarkan biaya atau berhadapan dengan musuh, dan juga dikumpulkan bersama orang yang rajin puasa dan tahajud. Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Hadis ini memotivasi kita untuk menafkahi janda, bukan menikahi janda. Meskipun bisa juga amal baik seorang lelaki itu ditunjukkan dalam bentuk menikahi janda. Yang terakhir, menurut Kiai Haji Dawam Mu'alim, khusus bagi muslimah yang sudah bersuami, ketahuilah bahwa setiap wanita muslimah itu paling mudah masuk ke dalam surganya Allah. Ada salah satu amalan mudah bagi seorang muslimah adalah, jika tidak dalam keadaan haid, apabila hendak tidur, maka dia hendaknya berwudu, kemudian menggunakan wangi-wangian, kemudian setelah itu memakai baju yang siap tempur, baju yang tipis-tipis, yang semrawang semriwing, syukur-syukur tanpa pakai busana. Dikatakan bahwa istri tidur tanpa busana pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Jika masih gadis, maka wajib untuk jual mahal kepada pria-pria manapun. Namun kalau sudah bersuami, maka hendaknya harus selalu siap tempur dan selalu obral diri kepada sang suami. Dengan begitu, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan berlipat-lipat karena sudah berani untuk mengalahkan egonya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ummahatul Mukminin atau para istrinya Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu,
Para malaikat akan mendoakan bidadari-bidadari yang ada di surga. Mereka akan cemburu semua dan turut mendoakan karena melihat adanya wanita yang luar biasa. Wanita yang demikian itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada mengerjakan sholat tahajud. Dan perlu diingat, sholat tahajud hanyalah amalan sunnah walaupun semalam suntuk. Namun menyiapkan diri untuk urusan dengan suami dan melayani suami dengan sebaik-baiknya, hukumnya adalah wajib. Melihat hal ini tentunya, amalan wajib pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Bahkan di dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin sang suami, sedangkan suaminya berada di rumah. Dapat kita ketahui dari dalil ini bahwasanya puasa sunnahnya sang istri, alih-alih mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa karena tanpa seizin sang suami. Hadis ini tercantum dalam kitab Bukhari nomor 5195 dan Imam Muslim nomor 1026. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.